got body roll. Don't give a fuck about no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch don't set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di video kali ini kita akan membahas kisah hidup Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball yang baru saja meninggal pada tanggal 1 Maret 2024. Jadi kalau teman-teman merupakan penggemar Dragon Ball atau penasaran dengan sosok dibalik karya legendaris ini, simak terus video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Akira Toriyama lahir di Nagoya, Jepang pada tanggal 5 April 1955. Sejak kecil dia sudah suka menggambar, terutama karakter manga dan animasi. Dia juga sering menggambar potret teman-temannya dan bahkan memenangkan hadiah lomba menggambar dari sebuah studio lokal. Namun, ketika masuk sekolah menengah, dia mulai kehilangan minatnya pada komik dan kartun dan lebih tertarik pada film-film aksi seperti film perang dan fiksi ilmiah. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Akira tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, melainkan langsung bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan periklanan kecil di Nagoya. Namun dia merasa bosan dengan kerjaannya dan akhirnya mengundurkan diri setelah 2,5 tahun bekerja di sana. Dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang mangaka atau pembuat manga dan mengirimkan karyanya ke beberapa majalah manga. Salah satu karyanya yang pertama kali diterima adalah Wonder Island yang dimuat di majalah Weekly Shonen Jump pada tahun 1978. Karya ini menceritakan tentang pertualangan seorang anak laki-laki yang terdampar di sebuah pulau ajaib. Karya ini mendapatkan sambutan yang cukup baik dari pembaca dan membuat Toriyama mendapatkan kesempatan untuk membuat karya lainnya. Karya-karya Toriyama yang berikutnya adalah Today's Highlight Island, Tomato Girl Detective, dan Pola Android. Semua karya ini memiliki tema komedi dan petualangan yang menjadi ciri khas gaya Toriyama. Namun karya yang benar-benar membuat Toriyama terkenal adalah Dr. Slump yang dimulai pada tahun 1980. Dr. Slump menceritakan tentang kehidupan seorang gadis robot bernama Arale yang mana dibuat oleh seorang ilmuwan gila yang bernama Dr. Senbei Norimaki. Arale tinggal di sebuah desa yang penuh dengan karakter-karakter aneh dan lucu dan sering membuat kekacauan dengan kekuatan dan ketidaktahuannya. Dr. Slump menjadi sangat populer di Jepang dan berhasil menjual lebih dari 35 juta kopi. Dr. Slump juga diadaptasi menjadi serial anime, film, dan video game. Dr. Slump membuat Toriyama mendapatkan penghargaan Shogakukan Manga Award pada tahun 1981 dan menjadi salah satu mangaka paling berpengaruh di Jepang. Namun Toriyama tidak puas dengan kesuksesan Dr. Slump dan ingin mencoba genre yang berbeda. Pada tahun 1984, Toriyama memulai karya barunya yang menjadi karyanya yang paling terkenal dan bersejarah, yaitu Dragon Ball. Dragon Ball terinspirasi dari novel klasik Tiongkok Journey to the West yang menceritakan tentang perjalanan seorang biksu bernama Xuanzang bersama 3 muridnya, yaitu Sun Gokong yaitu kera sakti, Zubazi alias babi hutan, dan Sa Wuying alias Sandi. Toriyama mengadaptasi karakter-karakter ini menjadi Goku, seorang anak laki-laki yang memiliki ekor kera dan bisa menjadi gorila raksasa. Bulma, seorang gadis jenius yang mencari bola naga yang bisa mengabulkan permintaan. Ulong, seekor babi yang bisa berubah bentuk, dan Yamcha, seorang perampok padang pasir yang takut dengan wanita. Dragon Ball menceritakan tentang petualangan Goku dan teman-temannya dalam mencari bola naga sambil bertarung dengan berbagai musuh baik dari bumi maupun dari luar angkasa. Dragon Ball juga menampilkan unsur-unsur bela diri, fantasi, komedi, dan fiksi ilmiah yang membuatnya menarik bagi berbagai kalangan pembaca. Dragon Ball juga mengalami perkembangan dari cerita yang ringan dan lucu menjadi lebih serius dan epik seiring dengan pertumbuhan dan penguasaan Goku terhadap kemampuan khususnya, yaitu Ki atau energi kehidupan. Dragon Ball menjadi fenomena di dunia manga dan anime dan berhasil menjual lebih dari 300 juta kopi di seluruh dunia. Dragon Ball juga diadaptasi menjadi beberapa serial anime, film, video game, dan merchandise. Dragon Ball juga merupakan pengaruh besar bagi manga dan anime lainnya, terutama yang bergenre shonen atau manga dan anime untuk anak laki-laki. Banyak mangaka yang mengaku terinspirasi oleh Dragon Ball, seperti Eiichiro Oda dengan karyanya yaitu One Piece, Masashi Kishimoto dengan Naruto, Tite Kubo dengan Bleach, dan Hiro Mashima dengan Fairy Tail. Toriyama mengakhiri Dragon Ball pada tahun 1995 setelah 11 tahun berseri. Dia kemudian membuat beberapa karya pendek lainnya. Dia juga bekerja sebagai desainer karakter dan ilustrator untuk beberapa video game. Toriyama juga terlibat dalam pembuatan film-film live action yang diadaptasi dari karyanya seperti Dragon Ball Evolution dan Dragon Ball Super Broly. Pada tahun 2015, Toriyama kembali ke dunia Dragon Ball dengan membuat sequelnya, yaitu Dragon Ball Super. Dragon Ball Super menceritakan tentang petualangan
perjuangan Goku dan teman-temannya setelah mengalahkan Majin Buu, musuh terakhir di Dragon Ball. Mereka harus menghadapi ancaman baru, yaitu Beerus, dewa penghancur, Zamasu, seorang Kaioshin yang ingin memusnahkan manusia, dan Jiren, pejuang terkuat dari alam semesta lain. Dragon Ball Super juga menampilkan turnamen antar alam semesta yang menentukan nasib alam semesta yang kalah. Dragon Ball Super juga diadaptasi menjadi serial anime yang berakhir pada tahun 2018. Namun, manga Dragon Ball Super masih berlanjut hingga saat ini dengan menghadirkan musuh baru, yaitu Moro, seorang penyihir jahat yang bisa menghisap energi planet dan makhluk hidup. Dragon Ball Super juga mendapatkan film animasi yang dirilis pada tahun 2018, yaitu Dragon Ball Super Broly, yang mengisahkan tentang pertarungan Goku dan Vegeta melawan Broly, seorang Saiyan legendaris yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ada juga movie terakhir, yaitu Dragon Ball Super Super Hero. Sayangnya Toriyama tidak bisa melanjutkan lagi karyanya karena dia meninggal dunia pada 1 Maret 2024 di usia 68 tahun. Kabar kematian Toriyama baru diumumkan oleh penerbit Shueisha pada 8 Maret 2024 dengan menghormati permintaan Toriyama untuk ketenangan. Toriyama meninggalkan seorang istri dan juga 2 orang anak. Kematian Toriyama menjadi duka yang mendalam bagi penggemar dan koleganya. Banyak yang memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Toriyama sebagai salah satu mangaka terbesar dan terbaik sepanjang masa. Karya-karya Toriyama, terutama Dragon Ball, akan selalu dikenang sebagai karya-karya yang menginspirasi dan menghibur jutaan orang di seluruh dunia. Demikianlah kisah hidup Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball yang baru saja meninggal dunia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.